Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Ya saya juga dipikir saya enggak kepikiran Gini rasio waktu saya masuk 0,41 lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya enggak kepikiran. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Cuma dalam bidang pertanahan indeks gini kita sangat prihatinkan itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Kalau PricewaterhouseCoopers memperkirakan negara kita tahun 2040-2050 akan menjadi salah satu negara terbesar keempat di dunia dilihat dari perspektif PDB-nya setelah Cina, Amerika, dan India, maka hal itu tentu akan bisa kita akselerasi dan kita percepat menjadi tahun 2030 atau 2035. Hitung-hitungan dari Bank Dunia, World Bank, dari IMF memang kita akan masuk ke 4 besar, tapi itu halangannya juga tidak kecil, tantangannya juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat kita untuk mencapai ke sana. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Mereka-mereka yang ada di level usaha mikro dan ultra mikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal, dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat prihatinkan itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar ya. Usaha menengah besarnya adalah 0,09% dengan jumlah pelaku usaha 60.702 dengan total aset lebih dari 50 juta rupiah, dan usaha kecil besarnya 1,22% dengan jumlah pelaku 783.132 dan total aset di atas 50 juta rupiah. Jadi dari data ini ya kita ketahui bahwa total mereka-mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar angka 1,32%. Atau lebih kurang kalau dilihat dari jumlah pelaku yaitu 849.334 pelaku usaha. Sementara jumlah usaha mikro dan ultra mikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku, di mana total asetnya sama dan atau di bawah 50 juta rupiah. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Kalau PricewaterhouseCoopers memperkirakan negara kita tahun 2040-2050 akan menjadi salah satu negara terbesar keempat di dunia
dilihat dari perspektif PDB-nya setelah Cina, Amerika, dan India, maka hal itu tentu akan bisa kita akselerasi dan kita percepat menjadi tahun 2030 atau 2035. Nah, dan kita memang sangat mengharapkan ya Pak Jokowi bisa meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun yang artinya adalah, ini kata Tuhan ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Tahukah engkau Muhammad siapakah yang dikatakan pendusta agama? Tapi dijawab sendiri oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau memperhatikan nasib dan kehidupan orang yang miskin. Oleh karena itu, oleh para the founding fathers negeri ini, oleh para pendahulu kita, oleh bapak-bapak bangsa di awal-awal kemerdekaan negeri ini, substansi dari firman Allah ini sudah mereka masukkan dan pakukan ya ke dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama seperti yang terdapat dalam pasal 34 dari konstitusi kita itu, di mana di situ dikatakan fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk itulah dan dalam rangka itulah, karena MUI sudah mengukuhkan dirinya sebagai shodiqul hukumah, yaitu mitra bagi pemerintah, maka MUI merasa penting untuk menyampaikan hal ini, karena MUI sadar bahwa tugas ini bukan hanya terpikul di pundak pemerintah saja, tapi tugas ini juga adalah merupakan tugas dan kewajiban dari kita semua. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai, atau mungkin bulan depan akan saya mulai. Untuk saya cabut satu persatu yang diterlantarkan, karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya, saya pernah menawarkan ini waktu pertemuan di Persis di Bandung. Karena ada yang menanyakan juga masalah itu, saya jawab sama. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu.
Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Ya saya juga dipikir saya enggak kepikiran, Gini rasio waktu saya masuk 0,41 lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya enggak kepikiran. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang. Yang kedua, mengenai usaha mikro, usaha ultra mikro. Memang banyak yang enggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saya ajak nanti dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Enggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang, akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya Mekar. PNM itu 2015 kita hanya bisa mengumpulkan 500.000. Usaha mikro, usaha ultra mikro yang pinjamannya 3 sampai 5 juta. 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta. Sekarang sudah nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta. Grameen Bank itu totalnya hanya 6,5 juta, dia mendapatkan Nobel. Ini kita sudah 9,8, tapi enggak dapat Nobel. Akan saya tunjukkan bagaimana Mekar, PNM, Mekar ini bekerja. Yang kecil-kecil dikelompokkan, kemudian gandeng renteng, kalau satu enggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang. Baik, tadi yang saya sampaikan mengenai pengembangan industri halal, pengembangan sektor keuangan syariah, pengembangan sektor keuangan sosial syariah, pengembangan kewirausahaan syariah, semuanya kan kita dorong karena memang kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan ini saya ulang-ulang terus di mana-mana mengenai ini. Agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Apalagi sejak 1 Desember kemarin kita telah menjadi presidensi G20, keketuaan G20. Artinya kita menjadi ketua dari negara-negara besar, negara-negara maju dengan PDB, dengan GDP, Gross Domestic Product, yang masuk dalam 20 besar. Kita sekarang di nomor 16. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Buya bahwa insya Allah di 2040-2045 memang hitung-hitungan McKinsey, hitung-hitungan dari Bank Dunia, World Bank, dari IMF memang kita akan masuk ke 4 besar. Tapi itu halangannya juga tidak kecil, tantangannya juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat kita untuk mencapai ke sana. Sehingga perkiraan PDB kita saat itu di 2040-2045 kurang lebih 23.000 sampai 27.000 income per kapita masyarakat kita. Sebuah angka yang sangat besar sekali tentu saja. Tapi itu butuh kerja keras kita semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.